Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Saputra dengan NPM 24783113. Saya dari program studi TRPL dan saya dari kelas TRPL 3D. Saya akan menjelaskan tentang tugas materi itu di Cisco temuan 5. Di sini misalkan kita langsung mempunyai C1 dan lebar PC1 dan PC2, PC0 PC1 ya. Di sini agar mudah dipahami, saya menggunakan PC1 dan PC2 saja. Yang 0 ini saya hapus. Oke, ini penghapusnya. Ini kita hapus biar mudah saja, jadi saya pakai PC1 dan PC2. PC2. Oke. Untuk konfigurasinya seperti biasa, kita setting IP-nya terlebih dahulu. Config di desktop, IP config. Pakai sebuah saja yang umum dipakai, jadi mudah untuk menghitung aktivitas netnya. 192.168.1.1.1 untuk komputer yang pertama. Untuk komputer yang kedua, kita menggunakan 192.168.1.1.2. Oke. Dan untuk menghubungkannya biasa pakai kabel UTP seperti ini. Ini kita ketahui kemarin, untuk melakukan interaksi antara komputer 1 dan komputer 2 itu bisa menggunakan ping dan bisa menggunakan paket ini. Tapi itu kita bisa lihat secara wajar saja, tidak bagaimana proses antara komunikasi itu berjalan. Ini saya akan mendemokan bagaimana simulasinya. Jadi kita sebut saja seperti biasa dulu. Coba kita ping PC1 ke PC2 ke command prompt, kita ping seperti biasa. Itu 92.168.1.1.1. Oke. Jadi sini reply yang artinya sudah terhubung. Di sini cara gampangnya kita lihat seperti ini. Jadi sudah terhubung. Namun untuk dalamannya itu agak sedikit ribet untuk komunikasi antara satu PC ini dengan yang lain. Oke, tadi bahas tentang MAC address. Gimana sih cara kita tahu gitu MAC address garis waktu komputer. Gimana sih caranya kita tahu MAC address garis waktu komputer? Kita bisa menggunakan command prompt tadi, IP config,
address ini adalah addressnya dari komputer 1, yaitu 001.9.965.6B21. Ini adalah MAC address dari komputer 1 ini. Dan untuk MAC address komputer 2 ini seperti biasa kita command prompt dulu, IP config juga, IP config /all. Nah, ini adalah MAC address dari komputer 2. MAC address dari komputer 2. Oke, setelah kita mengetahui itu MAC addressnya, coba kita lakukan yang namanya IRP table. Apa sih IRP table? Gampangnya adalah cara memapping suatu IP dengan MAC address. Jadi gimana caranya? Seperti ini. Kita buka command prompt. Ketikkan ARP min A. Min A. Muncul di sini seperti yang tadi command prompt addressnya ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan, setelah ini akan mendemokan tentang step by stepnya agar data itu bisa terkirim dan terbentuknya IRP table gitu. Kita lihat dulu IRP table nya yang tadi itu mungkin salah.
tidak bisa. Sudah dihapus. Oke. Jadi komputer ini seharusnya tidak saling komunikasi lagi. Ini sudah tidak menggunakan simulasi lagi. Jadi paket terkirim dan paketnya bentuknya ERP table. Kita simulasikan. Kita besarkan seperti ini saja. Nah, oke, nah tadi kan kita mengirim paket, yang terjadi itu seperti ini. Jadi kita ngirim paket dari PC 1 ke PC 2. Bagaimana cara dalamannya untuk melakukan interaksi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita harus besarkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. PC 1 itu mengirimkan IECMP. Apa sih itu IECMP? Ibaratnya itu seperti ping. Komputer 1 mengeping ke komputer 2. Sama seperti itu. Dan komputer 1 itu mengirim namanya IRP. Kita satu persatu IECMP di sini. IP 192.168.1 itu dari IP dari komputer 1 itu mengirim ke destination IP 192.168.1.2, di mana IP ini adalah komputer kedua. Jadi dia mengirimkan IECMP ke komputer 2. Dan disinilah layar 2-nya belum ada kosong karena MAC address-nya belum diketahui. Maka dari itu dia mengirim yang namanya ERP. Nah, ERP ini untuk apa? Dia mengirimkan ERP untuk mencari MAC address dari lawannya, atau mencari atau menanyakan ada nggak sih MAC address dari IP tersebut. Seperti itu gampangnya. Jadi di sini 090 satu coba seperti dua ini dari MAC address komputer 2 destination ke FFS adalah untuk IP broadcast. Kita ibaratkan broadcast yang namanya dia ngirim ke semua tetangganya, semua komputer. Jadi dia mencari ada nggak sih dari IP dari 192.192.1.1 dia mencari IP dari 192.168.1.2 untuk mencari MAC address-nya. Dan di sini coba kita lihat yang tadi kalau tidak salah MAC address dari komputer 2. Itu untuk mencari MAC address dari komputer 1. Dia mencari satu tetangganya. Ini menjadikan menggunakan ERP, itu menggunakan MAC address suatu komputer. Oke, selanjutnya kita lihat aktivitasnya. Oke, kita lihat aktivitasnya. Berjalan ke situ dia. Jadi komputer 1 mengirim ke ERP lagi ke komputer 2. Kita lihat. Nah, di sini interface PC 2 dan sortnya ke PC 1. Jadi destination broadcast di mana 092.21a tempat ini adalah MAC address ini PC 1 kekirim ke PC 2 broadcast dari ERP paket dan
dikirimkan ke IP 192.190.1 destinationnya ke komputer 2, titik 2 IP-nya. Jadi yang di sini IRP-nya adalah ini, dia mengirimkan 743E, artinya mengirimkan suatu IRP ke dalam komputer 2. Jadi tadi kan inlayernya adalah suatu yang masuk dari komputer 2 dan outlier dari dan keluar dari komputer 2, seperti itu. Dan ini adalah destinasinya ke 90AB, MAC address dari komputer 1, dan ini adalah MAC address dari komputer 2. Kita lihat dulu. Itu komputer 2 lagi. Address dari komputer 2. MAC address ini tidak mungkin sama komputer 1 dan tidak sama komputer yang lain. Jadi komputer-komputer di dunia ini memiliki MAC address masing-masing. Karena sudah dijelaskan, karena vendor-vendornya atau dari organisasinya yang 6 terakhir itu adalah dari komputer itu sendiri atau interface itu sendiri. Oke, itu adalah dia mengirimkan. Dia sudah tahu nih MAC address itu hanya berapa. Setelah itu kita lanjut lagi. Komputer 2 ini ngirim lagi XCMP, ngirim lagi XCMP yang ini dia sudah tahu MAC addressnya. XCMP kan belum ada, jadi yang ini addressnya sudah. Nah, ini di layar 2 nya, yaitu kayak 0001 ini MAC address dari komputer 1, destinationnya adalah MAC address komputer 2, seperti itu. Selanjutnya kita dari komputer 1 ini dia mengirim XCMP lagi, dia mengirim ke komputer 2 lagi, dan ini hasilnya. Dan ini ada interaksi inlayer, off layer, di mana komputer 1 itu komputer 1 mengirim ke komputer 2, yaitu XCMP, seperti itu. Dan selanjutnya lagi komputer 2 lagi mengirim lagi XCMP lagi ke komputer 1, dan di sini ada centang berarti sukses. Dan itulah bagaimana komputer itu saling berinteraksi. Jadi saya ulas kembali, apakah dia komputer 1 mengirimkan XCMP komputer 2 mapping, atau adalah komputer 2 ini adalah tentang dia tidak mengetahui MAC address dari komputer 1 dan sebaliknya. Maka dari itu di komputer 2 ini dia mengirimkan IRP dia agar tahu MAC address dari lawannya. Setelah dia tahu, komputer 1 ini mengirimkan XCMP lagi. Jadi dia sudah mengenal XCMP, namun dia sudah tahu MAC addressnya. MAC address XCMP yang ini sama yang ini dia belum tahu. Layar keduanya MAC addressnya, XCMP yang ini. Nah, dia sudah tahu nih layar 2 nya layar 2 nya MAC addressnya. Nah, oke. Dari aktivitas ini kita terbentuknya yang namanya table IRP yang sudah kita lihat tadi. Kita real time, kita coba real time. Selanjutnya coba kita lihat PC bentar. Coba kita lihat di command prompt. Kalau kita lihat menggunakan tabel IRP harusnya sudah terhubung antara mapping dari IP dengan MAC
MAC address-nya. Kita coba lihat ERP minhal. Nah, bisa. Nah, ini adalah IP dari komputer 2 dan ini adalah MAC address dari komputer 2. Dan di sini adalah type-nya dynamic. Dynamic ini adalah bisa berubah suatu waktu. Ini akan hilang IP dan MAC address-nya. Begitu juga dengan komputer 2. Seharusnya sudah terbentuk tabel ERP. Adalah IP address komputer 1 dan ini adalah MAC address komputer 1, dan itu adalah cara interaksi antara komputer 1 dan komputer 2. Ini ternyata untuk menghubungkan atau berinteraksi dia bisa menggunakan tidak hanya menggunakan IP saja, namun dia harus menggunakan MAC address-nya juga. Mungkin saya cobakan menggunakan switch. Ini sama saja, namun kita sama aja menggunakan agak berbeda menggunakan switch saja. Logonya komputernya mana ya, switch ini kita menggunakan 2960 ya. Kita coba hapus coba hapus yang ini. Oke, habis itu kita tambahkan komputer satu lagi, isi satu lagi. Nah, 3 sudah di atas. Kita hubungkan dengan kabel UTP seperti biasa. Ini ke sini, switch komputer 2 ke salah komputer 2 belum pindah. Juga ke switch juga ke switch semua. Nah, seperti ini kita konfigurasi IP yang ketiga. Desktop konfigurasi 192.168.1.3 enter seperti ini. Oke, kita simulasikan seperti tadi menggunakan switch. Panjangan. Ya, seperti ini dulu. Nah, simulasi
kirim dulu ke switch dan nantinya buat ke broadcast. Kalau misalkan kita mengirim paket dari komputer 1 ke komputer 2, ke komputer 2. Nah, ini yang terjadi. Dari komputer 1 dia mengirimkan ICMP dan ERP. Yang ini salah, yang ini. Jadi sudah saya bahas untuk mengetahui MAC address-nya. Kita coba ERP-nya. Nah, ini dia. Ini adalah 192. Ini adalah IP dari komputer 1 dan ini adalah destinasinya dari komputer 2 1.2. Dan layarnya itu masih duanya masih ngirim ERP untuk mengetahui ini menyebarkan ke broadcast semua. Dia mencari tahu tujuannya ke komputer 2. Kita lihat dia mengirimkan ke switch, mengirimkan dari PC 1 ke switch dan mengirimkan ERP. Nah, tujuannya dia ingin mengetahui ke efek ini. Dia menyebarkan ke broadcast tentang komputer 1 dan komputer 2 dan komputer lain nanti akan dikirim juga. Ini tadi. Kita ngirim next lagi. Ini akan mengirim 2 paket dari switch ke komputer 2 dan switch ke komputer 3. Yang sini itu tanda silang, artinya komputer 3 itu sebenarnya menolak, berarti dia bukan tujuan dari komputer 1. Ini bukan tujuannya sih, bukan tujuan dari komputer 2 juga. Paketnya terkirim tapi kok salah, tidak ada yang kekirim karena salah ERP. Jadi MAC address layer 2 dari paket 1.1.2 destinasinya IP 21.2. Ini IP ke komputer 2, tujuannya ke sini harusnya. Di komputer 3 ini seharusnya bukan tujuan, harusnya menolak paket tersebut, emang seharusnya. Kita next lagi, kayaknya kebanyakan di sini. Dari komputer 2 ini dia mengirimkan ke switch ERP agar mengetahui MAC address-nya. Jadi layar keduanya itu bisa terisi karena MAC address-nya sudah diketahui. Kita next lagi ya. Kita mengirimkan ke PC 1, mengirimkan XCMP. Nah, ini layar 2 nya terisi, yang berarti MAC address dari komputer 2 dan komputer 1 itu sudah diketahui. Next lagi, kita next lagi sebentar. Sudah kirim ke switch. Jadi komputer 1 sudah kekirim ke switch, dikirim ke adalah RCMP. Ini adalah MAC address-nya, MAC address dari IP 1 dan ini MAC address dari IP 2. Kita cek ini adalah komputer 2. Seharusnya itu benar buat komputer 2. Nah ya. Oh, ini tutup. Iya benar, sepertinya benar kayak yang tadi, saya masih ingat. Benar,
Oke, sudah benar intinya. Jadi kita next, dan dari Swiss dia mengirimkan paket ke SCMP lagi ke komputer 2. Ini bentuknya. Bedanya di sini dia sudah mengetahui MAC address-nya. Jadi dia bisa berinteraksi, ada header 1, komputer 1 dan komputer 2. Inlayernya adalah outliernya. Kita next lagi, dan dari komputer 2 ini mengirim lagi ke Swiss, yaitu CMP lagi. CMP itu tertuju ke komputer 1. Ini komputer 2 dan ini komputer 1. Dan ini ada output dari layer 2 nya. Dia mengirimkan ke komputer 1. Dia mengirimkan adalah HCMP ping. Coba kita next lagi. Dari Swiss dia kirimkan ke komputer 1. Jadi di sini sudah selesai interaksi antara komputer 1 dan komputer 2. Jadi kita ulas kembali. Yang pertama, komputer 1 itu mengirim HCMP dan IRP untuk mengetahui MAC address-nya. Dari setelah itu P1 mengirim ke paket IRP ke Swiss. Bedanya tadi komputernya ke komputer lain, dan di sini mengirimnya ke Swiss dulu. Dari Swiss kita sebarkan ke IRP untuk mencari MAC address-nya ke komputer 2 dan komputer 3. Di sini menyebarkan paket, dan di mana IP 192.168 tadi 1.2 ini yaitu komputer 2 PC 2, bukan di komputer 3. Jadi untuk pakainya kirim lagi namanya RCMP ke Swiss, dan di sini adalah address-nya, itu kirim lagi ke komputer 1. Komputer 1 itu membalasnya, kirimkan ke Swiss, kirim lagi ke komputer 2, dan setelah itu dia mengirimnya CMP yang sudah berinteraksi komputer Swiss dan ke komputer 1. Dan inilah gambaran simulasi bagaimana komputer saling terhubung menggunakan IP dan MAC address. Seharusnya di sini mobil IRP-nya sudah terhubung. Kita lihat. IRP A. Tuh. Ini adalah IP dari paket kedua, dan ini ada paket address dari komputer 2. Begitu juga dengan komputer 2. Ya, kita cek komputer 2. IRP di A. Nah, ini sudah terhubung. Ini adalah IP komputer 1 dan ini adalah MAC address komputer 1. Oke, mungkin itu gambaran dari suatu jaringan komputer saling terhubung, dan saya akan mengulasnya. Jadi sudah membahas tentang apa itu MAC address dan kode-kode dari MAC address itu intinya, dan tentu kita telah mensimulasikan bagaimana komputer itu bekerja atau berinteraksi dari komputer lainnya. Jadi ada tahap-tahapannya. Dia mengirim HCMP dulu, setelah itu dia mengirimkan IRP agar mengetahui MAC address-nya. Setelah itu mengirimkan lagi HCMP dan ngirim lagi HCMP agar komputer tahu bahwa untuk berinteraksi itu membutuhkan MAC address. Dari sini saya simpulkan bahwasannya komputer itu harus tetap terhubung agar tidak hanya menggunakan HCMP saja, tapi namun menggunakan MAC address juga. Dan itu saja untuk saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.